Belum genap 1 tahun memimpin negeri ini, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil keputusan yang mengguncang dunia politik Indonesia. Sebuah reshuffle kabinet, bukan sekedar mengganti 1 atau 2 menteri, tapi merombak yang menyentuh posisi-posisi penting kementerian-kementerian strategis. Mengangkat sebagai menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing 1. Porbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Muhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. Peri Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ada apa di balik keputusan ini? Langkah ini bukan sekedar reshuffle biasa. Ini sinyal ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Mengapa secepat ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kekuasaan? Juru bicara Presiden mencoba menjawab dengan kalimat mundur bukan yang rapi. dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Kemudian atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Kalimat aman, formal, diplomatis. Tapi tidak menjawab kegelisahan rakyat. Karena faktanya keputusan seperti ini jarang lahir tanpa tekanan, tanpa masalah, tanpa konflik kepentingan yang sudah mencapai titik didih. Pasar langsung bereaksi. Indeks harga saham gabungan anjlok 1,28% hanya dalam hitungan jam. Investor panik, pelaku pasar menahan diri, seolah menunggu isyarat menaati kepastian. Dan para analis seperti biasa berkata, efek sementara, tunggu saja, lihat dulu kerja mereka. Tapi apakah masyarakat masih sabar menunggu? Saat harga bahan pokok merayap naik, lapangan kerja tak kunjung terbuka dan janji-janji kampanye mulai terdengar seperti gema kosong di ruang yang semakin sunyi. Yang paling menggemparkan adalah mundurnya Sri Mulyani, seorang menteri yang selama ini disebut-sebut sebagai benteng keuangan negara. Mengundurkan diri, pamit dengan kalimat sederhana, meminta privasi sebagai warga biasa. Serta kemajuan bangsa. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Banyak yang menduga ini bukan mundur biasa. Apakah ini buntut dari tragedi memalukan penjarahan di rumahnya saat gelombang demo lalu? Atau ini simbol bahwa bahkan orang sekuat Sri Mulyani pun sudah tak sanggup bertahan di tengah arus politik yang semakin liar? Posisinya digantikan oleh Purbaya, nama yang belum banyak dikenal publik. Namun dia tampil percaya diri dengan mengatakan, saya orang pasar, sudah puluhan tahun di sana, 2 minggu indeks harga saham gabungan pasti membaik. Nah sekarang kita balikan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Kalimat yang cuma meyakinkan di permukaan, tapi di baliknya ada pesan lain. Ia tahu kepercayaan adalah mata uang paling mahal di tengah krisis. Bukan soal jabatan, bukan soal gelar, tapi soal apakah rakyat dan investor percaya bahwa orang-orang baru ini bisa bekerja lebih baik daripada pendahulunya.
Tapi inilah masalahnya. Kepercayaan publik tidak lahir dari pidato. Ia lahir dari tindakan, dari kebijakan, dan dari hasil nyata. Dan rakyat sudah terlalu sering disuguhi oleh janji, terlalu sering dijanjikan stabilitas, terlalu sering diminta bersabar sebentar lagi. Sementara kenyataan di lapangan tak kunjung berubah. Langkah reshuffle ini bisa menjadi langkah penyelamatan atau justru pengakuan diam-diam bahwa kapal sedang oleng. Akhirnya publik pun mempertanyakan, apakah perubahan ini benar-benar untuk memperbaiki negeri atau hanya mengatur ulang posisi di meja kekuasaan? Karena di ujungnya yang rakyat inginkan sederhana. Harga yang terjangkau, pekerjaan yang layak, keamanan di jalan, dan pemimpin yang menepati janji. Jika reshuffle ini gagal menjawab itu semua, maka pergantian menteri tak lebih dari memindahkan kursi di ruang yang sama. Bising, ramai, tapi tetap di tempat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.